بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya, sehingga kita bisa berjumpa, bisa bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala, di masjid, dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi sehat walafiat, dan juga dalam kondisi sama-sama duduk untuk bermajlis ilmu, mengkaji firman-firman Allah Jalla wa'ala ataupun sabda-sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena dengan kemudahannya Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan pertemuan pada malam hari ini. Tentu juga tidak lupa kita berada di malam Jumat, di mana Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat serta salam ya kepada beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Ini sebagai pengingat bagi kita seluruhnya, kita berada di malam Jumat, besok juga hari Jumat, agar kita memperbanyak salawat serta salam untuk beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya, mohon dimaafkan nih tadi ada sedikit keterlambatan ya dalam perjalanan, karena ada sedikit kesalahan teknis tadi dalam penurunan gitu. Apapun itu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa, mengkaji, membahas bersama apa yang sudah kita baca bersama mungkin dalam tema atau judul kajian yang ada. Sebelum kita kemudian sampai pada tema yang ada hal-hal yang kita harus bangun kesepakatan bersama. Pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Ini kita semua sepakat. Ada yang berbeda? Tidak ada. Kita sebagai seorang muslim tidak ada perbedaan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama, yaitu apa? Tunduk di bawah ketentuan Islam secara seluruhnya. Tidak bisa kita ambil ibadahnya saja, tapi muamalahnya kita gunakan cara kita. Tidak bisa. Atau kita ambil sholatnya saja, kalau puasanya saya akan gunakan cara yang lain. Nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Mau itu ibadat, mau itu muamalat, mau itu akad-akad transaksi yang ada, pertikaian, ya, seluruh berkaitan kehidupan seorang beriman harus selaras dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Kita sering mendengar bahwa kita ini sebagai seorang muslim, subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatur seluruh aktivitas kita. Tidur kita ada aturannya atau tidak ada? Ada. Makan, minum ada aturannya atau tidak ada? Ada, jelas. Dan ini yang sering kita menjadi suatu kebanggaan, suatu yang kita tampakkan di hadapan agama-agama lain, bahwa Islam itu mengajarkan dari A sampai Z, semua diajarkan. Tata cara duduk pun ada,
tata cara tidur pun ada. Sekalipun ketentuan hukumnya tidak sama, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, tapi ketentuannya ada dalam hukum syariat. Minum air putih ada nggak hukumnya dalam syariat? Ada. Ya, ada hukumnya dalam syariat. Jangan dianggap hukum boleh atau mubah itu bukan hukum syariat, itu hukum syariat. Ya. Minum air putih hukum asalnya apa? Mubah. Apa artinya mubah? Boleh-boleh saja. Tapi itu hukum apa? Hukum syariat. Oleh karenanya ini hal yang penting untuk kita sepakati bersama. Dan saya rasa kita semua juga merasa tidak akan ada perbedaan di kalangan umat Islam bahwasanya seorang muslim harus tunduk dalam aturan syariat dalam setiap lini kehidupannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamussalam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginan-keinginannya tunduk dengan perkara yang aku bawa. Artinya dengan agama Islam, dengan syariat ini, dengan ketentuan yang ada. Ini juga hal yang kita sepakati. Seluruh keinginan, hawa nafsu kita, apapun yang ada dalam diri dan jiwa kita harus selaras dengan ketentuan syariat. Seemosi apapun, sebenci apapun, sesuka apapun, pada akhirnya kita seorang hamba Allah sebelum segalanya. Sebelum seorang laki-laki menjadi suami atau menjadi ayah, sebelum ia menjadi anak atau menjadi cucu, begitu juga seorang wanita sebelum ia menjadi istri, sebagai ibu dan seterusnya, ia sebagai apa? Hamba Allah yang harus tunduk di bawah ketentuan Allah. Oleh karenanya jauh lebih baik orang mengaku kesalahannya karena mengikuti hawa nafsu dan menyadarinya sebagai pelanggaran secara hukum syariat daripada kemudian mencari pembenaran bahwa hawa nafsunya ini apa? Selaras dengan hukum syariat. Tidak dibenarkan. Lagi-lagi Rasulullah bersabda dengan sabda yang jelas, "La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk dengan hal-hal yang aku datang dengannya. Artinya dengan syariat ini. Buang hajat, perkara yang paling mungkin aktivitas yang paling remeh dalam kehidupan. Tempatnya juga kotor dan itu aja ketentuannya ada dalam syariat. Kita nggak bisa buang hajat seenaknya. Misalkan ketentuannya kalau buang hajat di tempat yang terbuka ada larangan untuk membelakangi atau menghadap kiblat sebagai contoh. Ya. Ini kan ketentuan dalam syariat. Terlepas nanti hukumnya haram, hukumnya makruh dan seterusnya, itu adalah urusan yang lain. Ya. Kemudian hal yang ketiga yang kita juga sama-sama sepakati adalah sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam dalam hadis yang panjang, cuplikan akhirnya adalah apa? Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah apa? Diharamkan. Artinya bukan halal, bukan seenaknya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hartanya atau darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini jelas. Bolehkah seorang muslim mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat? Jelas tidak boleh. Bolehkah dia membunuh orang lain tanpa hak? Jelas tidak boleh. Bolehkah dia menjatuhkan kehormatan orang tanpa hak? Tidak boleh. Jelas. Ini hal yang disepakati juga. Hadisnya jelas. Kullul muslim 'al muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini jelas. Kemudian jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa ala. Apabila kita belajar fikih secara tuntas dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapati satu bab di dalam bab fikih namanya rub'ul qada wal jinayat. Seperempat yang berkaitan tentang pengadilan, kemudian kriminal, perseteruan, pertikaian, dakwaan, pembuktian, itu di akhir. Para ulama menyebutkan bahasan fikih itu ada 4 bagian. Bahasan fikih ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah apa? Bahasan yang berkaitan dengan ibadah. Makanya kalau orang biasa belajar fikih, mesti awalnya apa?
bersuci, sholat, puasa, zakat, haji. Selalu begitu kan, nggak mungkin belajar fikih langsung ke jual beli. Kalau urut dari awal, pasti akan begitu awalnya. Ini bahasan yang pertama, yaitu bahasan yang berkaitan dengan ibadah. Dimulai dari sholat, kemudian nanti zakat, kemudian nanti puasa, kemudian haji. Ini bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua apa? Bahasan disebut dengan bahasan yang berkaitan dengan muamalat, transaksi-transaksi, hutang piutang, jual membeli, kemudian jamin menjamin dan seterusnya. Ini dia bahasanya dia apa? Muamalat. Bahasan yang ketiga adalah apa? Pernikahan. Nikah, cerai, nafkah, ya, persusuan, pengasuhan. Ini semua di bab yang ketiga, bahasan yang ketiga. Ya, yang saya disebut sebagai ahkamul usrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Pernikahan, perceraian, persusuan dan seterusnya. Bahasan yang keempat adalah bahasan berkaitan dengan kriminal dan pengadilan. Al-jinayat, al-qadha. Itu semua dibahas yang keempat. Nah, biasanya kita belajar sedikit ibadat, sedikit muamalat, sedikit nikah. Yang terakhir ini biasanya nggak disentuh. Bab yang terakhir ini biasanya tidak disentuh. Kenapa? Memang secara bahasan bab yang terakhir ini akan sangat berkaitan dengan seorang hakim, seorang saksi, ya, orang yang melakukan kriminal. Nanti dia sanksinya apa? Misalkan kalau kita mau cari di bab fikih, apa sih sanksi orang yang mencuri? Di mana bahasannya? Bukan di bab ibadat, pasti nggak ada. Kita mau cari dari awal bab ibadat sampai akhir, nggak ketemu sanksi pencuri itu. Di muamalat juga nggak akan ada. Di pernikahan dan yang berkaitan juga nggak akan ada. Di mana? Paling terakhir. Sanksi orang minum khamr paling terakhir. Sanksi orang berzina paling terakhir, di bab-bab paling terakhir. Nah, karena fikih itu satu kesatuan, maka kita tidak bisa pisahkan satu kesatuan ini. Inilah di sini pentingnya seorang muslim itu kemudian belajar itu tuntas. Benar, seorang muslim itu harus memiliki prioritas, aulawiyat dalam belajarnya. Apa sih yang diperlukan? Oh, saya sedang perlu sholat karena setiap hari sholat. Oh, ini saya puasa. Oh, ini sekarang ada udhiyah, kurban. Nah, saya belajar berkorban itu seperti apa, kepanitiaan korban itu seperti apa. Lalu kemudian ada pertikaian. Nah, dia harus belajar gimana cara menyelesaikan pertikaian yang ada. Dakwaan, tuduh menuduh, persaksian, perdamaian. Nah, itu harus dibahas dan dikaji. Agar apa? Agar kemudian kita tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Apa bedanya kemudian kalau kita melihat kabar, berita, ada seorang mencuri sepeda motor, diamuk sama massa. Kita mau bertanya dulu secara hukum syariat. Boleh nggak memukuli menghakimi secara hukum syariat? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, jelas. Walaupun kita seemosional apapun. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang apa yang dilakukan masyarakat, ini mereka berdosa atau tidak berdosa, bukan itu yang kita sedang bahas. Kita sedang bahas ini perilaku yang dibenarkan atau tidak dibenarkan. Jelas tidak dibenarkan. Karena ada ketentuan hukum syariat. Jangan juga, oh sama aja, nanti kalau dilaporkan kepada yang berwenang nanti juga nggak diselesaikan. Mendingan kita selesaikan dulu, biar puas dulu. Kan sering terjadi begitu ya. Nanti ada sogok menyogok, dia bebas, kita habisi dulu. Seringkali begitu kan di opini di masyarakat. Terlepas itu semua, kita sekali lagi hamba Allah. Ada ketentuannya. Nggak boleh kemudian, walaupun emosional, walaupun dan seterusnya. Sekali lagi ada ketentuan hukum syariat. Bayangkan kisah yang sangat jelas di dalam kisahnya para sahabat. Khalid bin Walid pernah kemudian lewat atas suatu kaum yang ketika mereka kemudian bertemu dengan Khalid, mereka mengatakan kalimat saba'na. Kalimat saba'na ini mereka takbirkan untuk mengatakan kami sudah masuk Islam. Tapi kalimat saba'na ini sendiri berkembang kala itu justru untuk menghinakan Islam. Akhirnya sama Khalid dibunuh.
Lalu kemudian datang kepada Nabi, kenapa? Nah, kamu lakukan itu, padahal mereka sudah mengakui kami sudah masuk Islam. Tapi mereka justru merendahkan kita dan seterusnya. Makanya kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni abra' ilaika mimma fa'alahu Khalid. Aku berlepas diri apa yang dilakukan Khalid, ini bukan bagian dari diriku. Ya. Sedangkan Khalid bin Walid melakukan sesuai dengan apa yang kemudian berkembang dalam dirinya, dibunuh. Kisah yang lain, Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Ketika dalam suatu peperangan melihat seorang kafir, seorang musyrik membunuh kaum muslimin dari ujung sampai ujung. Akhirnya dikejar sama Usamah. Ketika Usamah sudah mau memenggal kepalanya, mau membunuh, dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sama Usamah, lanjut. Coba kita akan memberi uzur nggak ke Usamah? Kita semua akan sepakat, ini pasti orang ketakutan kan gitu. Biar nggak terbunuh, apa yang diucapkan? La ilaha illallah, selesai. Padahal dia sudah bunuh sana sini, bunuh sana sini. Ketika sudah terpojok mau terbunuh, apa yang dikatakan? La ilaha illallah. Sampai kabar ini kepada Nabi. Kata Usamah, ya Rasulullah, dia melakukan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, kan jelas. Indikasinya kuat nggak? 99% kita yang melihatnya dia akan melakukan itu apa? Untuk menyelamatkan dirinya, jelas. Tapi apa kata Nabi? Bagaimana dirimu kelak ketika berjumpa dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah? Zahirnya, secara zahirnya sudah masuk Islam atau belum? Sudah masuk Islam. Boleh nggak lanjut dibunuh? Nggak boleh. Tapi ya Rasulullah, dia sudah membunuh sana sini. Kan kita diperintahkan apa? Memerangi orang kafir sampai dia mengucapkan la ilaha. Kata Usamah, tapi dia ini untuk bela dirinya. Apa kata Rasulullah? Apa kau membelah hatinya? Tahu isi hatinya? Ada nggak kemungkinan dia mengucapkan itu tulus? Ada nggak kemungkinan walaupun 1%? Ada ya. Walaupun 0,1%, ada kemungkinannya. Kemungkinan ini kemudian yang dijadikan landasan, karena zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Urusan dia nanti munafik, urusan dia itu nanti urusan lain. Karena ada ketentuan nanti kalau dia setelah mengucapkan itu kemudian murtad, kan ada urusan lain lagi secara ketentuan hukum syariat. Oleh karenanya di dalam satu bab yang terakhir, ya, bahasan yang keempat itu ada namanya babud da'awa wal bayinat. Bab dakwaan dan pembuktian. Gimana seorang cara mendakwa seseorang, membuktikan dan seterusnya. Disinilah pentingnya seorang itu belajar secara tuntas. Kalau kita ditanya hukum asalnya seorang itu memiliki tanggung jawab atau tidak memiliki tanggung jawab atas haknya orang lain, tidak ada. Kalau datang orang mengaku tiba-tiba dia punya hutang sama saya, kita langsung terima seketika atau tidak? Hukum asalnya tidak, harus dibuktikan. Oh, dia telah mengambil barang saya, nggak bisa. Tidak bisa kecuali kemudian dibuktikan. Makanya hadis yang sangat menjadi landasan dalam bab ini adalah sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan hadis ini menyelesaikan seluruh perkara. Apa itu kata Rasulullah? Lau yu'tan nas bida'wahum. Kalau seandainya manusia ini diberi, diaminkan, dikabulkan dengan dakwaan-dakwaan mereka, sesuai dakwaan-dakwaan mereka, apa? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Akan ada banyak orang-orang yang mengaku, yang mendakwa apa? Amwala qaumin, hartanya orang lain, bahkan darahnya orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Walakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Tapi ketentuannya apa? Bukti itu diberatkan kepada siapa? Al-mudda'i, yang mendakwa. Wal yaminu 'ala man ankar. Dan sumpah itu akan ditunjukkan kepada siapa? Diminta dari siapa? Dari yang mengingkari. Oleh karenanya ini hukum asal. Sekarang hari ini dengan informasi yang tersebar dan seterusnya, seringkali orang sekarang secara hukum Islam, kita dulu pernah dihebohkannya pembunuhan kopi sianida, ya, pernah ya. Oh, semua kenal ya, ini semua tahu ya.
Itu secara hukum Islam gimana caranya? Yani secara indikasi siapa pelakunya, ya cuma satu itu aja. Tapi ada yang melihatnya, dia masukkan racun itu, CCTV-nya aja dikalahkan sama dia saking canggihnya. Maka hukum asalnya dia pembunuh atau tidak secara hukum Islam? Kita terlepas dari kemudian keputusan pengadilan terus, nggak bisa, tidak bisa. Oleh karenanya hari ini ulama kaum muslimin sepakat hari ini, nggak ada perbedaan di ulama kaum muslimin, maksudnya bukti CCTV video itu tidak bisa dijadikan bukti secara hukum syariat. Andai kata seorang terekam membunuh orang lain di CCTV, jelas mukanya, wajahnya, orang yang dibunuh juga jelas, bisa nggak secara hukum syariat ditetapkan ini pembunuhnya? Hukum syariat, saya tidak berbicara tentang hukum-hukum di luar hukum syariat. Hukum syariat nggak bisa. Dan ini kesepakatan ulama kaum muslimin hari ini, tidak bisa. Karena itu sudah ada ketetapannya secara hukum syariat. Harus ada dua saksi. Harus ada dua saksi. Ya. Kalau tidak ada dua saksi nggak bisa. Oleh karenanya, mas sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, salah satu syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang benci kepada kaum muslimin adalah berkaitan tentang sanksi zina. Orang sudah menikah dengan ketentuan kalau dia berzina hukumnya apa? Dirajam. Ada syubhat yang dihembuskan apa? Dirajam itu proses pembunuhannya lebih kejam daripada orang membunuh. Andai kata ada A membunuh B, hukumnya kisos secara hukum syariat, ya dibunuh, dihukum secara moral dibunuh. Tapi ini berzina ada nggak nyawa yang hilang? Nggak ada. Tapi bagaimana cara proses pembunuhannya? Dirajam. Makanya kemudian dihembuskan, Islam itu tidak adil. Orang berzina sama-sama suka dirajam. Prosesnya gimana? Tapi mereka tidak tahu bahwa pembuktian rajam itu atau orang fulan atas fulan ini berzina, itu prosesnya hukum syariatnya berat. Oleh karenanya di dalam sepanjang kehidupan tegaknya syariat Islam tidak pernah didapati hukum orang berzina dicambuk ataupun dirajam kecuali didasari pengakuan, bukan saksi. Karena saksi itu, kata Rasulullah, dia harus melihat, mohon maaf, kemaluan bertemu dengan kemaluan. Bukan hanya sebatas ditemukan di atas ranjang berdua dalam selimut, bergoyang-goyang atau guling-guling, nggak bisa, tidak bisa. Karena ketutup sama selimut, nggak tahu apa yang terjadi. Mudah atau tidak mudah? Susah sekali. Dan berapa saksinya? 4. Bayangkan ya, 4. Berat sekali. Oleh karenanya ada kasus dalam zamannya Abu Bakar, 3 bersaksi, 1 nggak ada, dicambuk semua yang 3. Yang 3 bersaksi ini dicambuk semua karena nggak genap 4. Sedangkan yang dituduh aman karena nggak genap 4. Padahal sudah 3 bersaksi, kurang 1 aja. Begitu. Nah, inilah kemudian apa yang menguatkan kita bahwa kehormatan seorang muslim itu juga sangat dijaga. Tidak bisa sembarangan semua orang itu apa? Menuduh. Walaupun indikasinya kurang kuat, apa indikasi kalau ada CCTV? Ulama kaum muslimin, silahkan cek. Kita terlepas dari hukum-hukum yang ada. Kita kembali ke ulama kaum muslimin sepakat bahwasanya CCTV, bahkan kemudian ada DNA itu tidak bisa dijadikan bukti sebagai bukti secara hukum syariat. Misalkan ada seorang perempuan, juga ada tuh kasus perempuan mengakui dihamili oleh fulan dan ini anaknya hasil dari perzinaan. Kalaulah terbukti hasil tes DNA-nya adalah cocok dengan laki-laki ini secara hukum syariat, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Perempuan ini secara hukum syariat akan kena cambukan. Kenapa cambukannya? Mengaku berzina.
Iya kan? Oh, dia mengaku, yang sana kan mengingkari. Dia kalau ini hasil dari zina, berarti Anda berzina, mengaku. Ya. Silahkan ya nih. Kalau dia kan tidak ada bukti. Belum lagi ada hak lain, yaitu hak qadzaf, menuduh orang yang berzina, dapat sanksi lagi nanti. Kalau wanita ini misalkan belum menikah, berarti akan disanksi 100 kali cambukan. Tambahlah dia menuduh orang lain, dia melakukan berzina dengannya, 80 cambukan. Jadi kalau orang kemudian tahu hukum syariat Islam, tidak mudah ya, tidak mudah. Oleh karenanya di sinilah kemudian penting ya, menegaskan apa yang disabdakan Nabi di sini. Lau yu'tan nas bida'wahum. Kalau setiap orang itu dikabulkan dakwaannya, maka akan banyak orang yang mengaku-ngaku, uang saya diambil fulan, dia punya hutang kepada saya. Nabi sendiri mengatakan, mungkin sebagian kalian lebih pandai berbicara atas yang lain, tapi kata Nabi, harta, hak apapun yang diambil tanpa hak, maka itu akan kembali kepada yang mengambilnya. Karena Nabi akan menghukumi secara zahirnya. Tidak. Kemudian ya tidak bisa setiap orang hakikatnya hanya Allah Jalla wa Ala yang kemudian tahu. Oleh karena di sini ruang kita itu belajar, apalagi kalau kita bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan keluarga. Di sini dakwaan, tuduh menuduh itu berbahaya sekali. Kita menuduh orang mencuri. Saya misalkan, banyak pengalaman saya, namanya ngurusi pondok santri, ada aja yang kehilangan. Yang tertuduh sudah terkerucut, bisa nggak saya kemudian memaksa dia untuk mengaku? Nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah apa? Merayu dia untuk mengaku. Oh iyalah, ditakut-takutin dengan caranya ya nih. Kemudian memberikan argumentasi yang dia mungkin kontradiksi, yang berujung dia, ya benar saya ngaku. Udah begitu. Kalau saya paksakan, nggak kamu yang ngambil, nggak bisa. Tidak bisa ya. Karena pada akhirnya kita ini ketemu misalkan sebagian ya lembaga pendidikan itu kan ditakut-takuti, mau di apa, bahkan mungkin secara fisik sampai akhirnya kemudian mengaku. Apa itu ketentuan yang dibenarkan? Nggak dibenarkan oleh hukum syariat. Kalau seorang tidak mengaku, kemudian dipaksa untuk mengaku, berarti dia mengakunya dalam kondisi terpaksa. Orang dalam kondisi terpaksa, pengakuannya tidak diterima asal secara pengadilan. Orang dia ditodong pistol misalkan di kepalanya, mengaku kamu yang ngambil, iya, daripada mati. Itu namanya mukrah. Orang yang terpaksa. Orang terpaksa ini apa yang diakuinya tidak dianggap oleh ketentuan pengadilan yang ada. Disinilah pentingnya. Kemudian sering terjadi suami mencurigai istrinya, istri mencurigai suaminya, ayah mencurigai anaknya, seorang guru mencurigai muridnya, seorang mungkin bos atau manajer mencurigai karyawannya. Semua itu harus melalui proses hukum syariat. Boleh kemudian kita dudukkan, kita tanya, kita minta klarifikasi, kita kemudian sebutkan dalil hukum syar'i. Hati-hati kalau mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau kemudian kamu yang mengambil, itu tuduhan. Orang yang tertuduh itu bisa kemudian mengangkatnya ke pengadilan. Dia telah menuduh saya mengambil. Ya, hari ini kan kalau secara undang-undang ada namanya pencemaran nama baik kan begitu kan. Jadi orang yang dituduh oleh orang lain tanpa ada bukti, itu secara hukum Islam dia bisa mengajukan. Nanti hakim akan manggil, kamu kenapa menuduh dia? Kalau tidak ada bukti, maka orang yang menuduh ini justru akan apa? Kena sanksi. Oleh karenanya, tuduhan membunuh, tuduhan mencuri, tuduhan yang lain tidak ada ketentuan hukum syariatnya, artinya sanksi yang ditetapkan Allah tidak ada. Itu kembali kepada keputusan hakim. Tapi kalau tuduhan berzina, ada nggak? Ada. Namanya haddul qadzaf. Karena berkaitan dengan kehormatan. Jadi kalau ada orang mengatakan fulan berzina dengan ketentuan yang panjang luas dalam hukum syariat, kalau kemudian dia tidak bisa membuktikan, maka justru dia kena sanksi 80 kali.
dan dianggap sebagai fasik sampai dia bertobat. Oleh karenanya, jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, ini juga perkara yang tidak bisa kita main-main. Sekali lagi pentingnya kemudian kita mempelajari hukum yang berkaitan dengan dakwaan-dakwaan, tuduhan, pembuktian ini. Mengapa? Karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita yang bermasyarakat. Jangankan jauh-jauh bermasyarakat, kita dalam kehidupan yang lingkup kecil, yaitu keluarga. Seringkali, misalkan seorang ayah mencurigai anaknya, mencuri. Kemudian apa yang dilakukan ayah ini? Dia belum melihat langsung anaknya mencuri, tapi indikasinya kuat. Dipukullah anaknya ini sampai akhirnya kemudian. Lagi-lagi, ini secara hukum syariat diperbolehkan tidak? Boleh nggak seorang ayah memukul anaknya sampai biru-biru misalkan, tanda kutip? Sekalipun anak itu sudah mencuri misalkan ratusan juta, boleh nggak? Jelas tidak boleh. Terlepas kita kemudian, tapi kita emosi, hawa nafsu kita lagi-lagi harus tunduk secara hukum syariat. Oh, tapi saya khilaf, lebih baik mengaku salah daripada kemudian mencari pembenaran. Atau misalkan seorang suami menuduh istrinya selingkuh misalnya, ini tuduhan yang tidak remeh. Seorang istri menuduh suaminya selingkuh, tuduhan yang tidak remeh. Dan seterusnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diucapkannya. Artinya kalau kita masih punya kecurigaan tapi kita tidak pernah berbicara, itu aman-aman saja. Apa yang di hati kita ini, la yu'akhidhuhullah, Allah tidak akan mempertanggungjawabkan, meminta kenapa kamu berusaha, nggak ada. Selama masih di hati ada kecurigaan, ada buruk sangka. Tapi kalau sudah berubah menjadi aksi nyata, omongan, sikap, nah ini kemudian menjadi apa? Pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Ya. Karena apa yang di dalam hati kita ini kita tidak bisa mengkondisikan. Tahu-tahu curiga sama orang, tahu-tahu benci sama orang, tahu-tahu ini nggak bisa kita kondisikan yang di hati kita. Tapi kalau sudah kita wujudkan dalam sikap, ucapan, perbuatan yang dibangun di atas kecurigaan tanpa ada bukti, di sini nanti akan ada ketentuannya secara hukum syariat. Oleh karena jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ini penting bahwa agama kita itu bukan hanya berkaitan sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tapi juga muamalah atau berhubungan dengan banyak manusia. Ini juga apa? Juga ada ketentuannya secara hukum syariat. Kita nggak bisa seenaknya, fulan itu mencuri, fulan itu yang mengambil uang, fulan itu begini, fulan itu ittihamun nas, menuduh manusia dengan batil. Harus ada saksi. Tapi saksinya mana? Nggak ada. Kenapa syariat kemudian memperketat? Karena untuk menjaga kehormatan. Salah satu hal yang menjadi sangat penting dalam kehidupan beragama itu adalah menjaga kehormatan seorang muslim. Oleh karenanya tidak bisa main tuduh sembarangan kecuali dengan bukti yang ada, sekalipun indikasinya sangat kuat. Sekarang, apabila seorang suami mendapati istrinya tidur di balik selimut dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bisa nggak dia mengatakan istri ini telah berzina? Berzina, kalimat berzina itu maksudnya adalah terjadi persetubuhan. Ya, jelas. Bukan hanya sebatas dia khianat dalam pernikahan. Ini mungkin hatta berkhianat dalam pernikahan. Ini hanya bertemu, berjumpa, ngobrol bareng bisa dianggap berkhianat dalam pernikahan. Tapi ini tidur dalam satu ruangan, satu selimut yang sama. Bisa nggak seorang laki-laki, seorang suami mengatakan istri saya berzina? Secara hukum asalnya tidak bisa, kecuali dia mau bertanggung jawab untuk melakukan, ada bahasannya yaitu al-li'an.
dia bersaksi 4 kali diulang, dan yang kelima dia apa? Melaknat dirinya. Melaknat dirinya. Dia mengundang laknat kepada dirinya kalau dia apa? Kalau dia berbohong. Luar biasa. Begitu juga nanti yang istrinya juga mengatakan hal yang demikian, membersihkan namanya, dan kemudian apa? Dia mengundang murka Allah pada dirinya kalau dia telah berbohong. Tidak mudah, tidak mudah. Oleh karenanya, bagaimana sikap saya? Ceraikan, nggak masalah, ceraikan, tapi tutup mulut. Kalau misalkan seorang suami tidak bisa maafkan, ya, dalam tanda kutip tidak bisa maafkan, tidak ada solusi lain, Allah nggak bisa lagi hidup dengan wanita ini yang sudah jelas-jelas didapati, ya ceraikan. Tapi jangan kau bicara, istri saya telah berzina. Hati-hati. Ya. Kalau dikatakan, oh dia telah berkhianat dalam pernikahan, itu hal lebih umum. Khianat dalam pernikahan itulah hal lebih umum daripada dia berzina. Jelas. Ya. Oleh karenanya ini penting. Hari ini misalkan berkembang, tanpa kita kemudian membenarkan atau menyalahkan. Misalkan seorang laki-laki diam-diam menikah, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Masyarakat orang menganggap apa? Selingkuh dia. Iya kan? Kalau dia nikahnya secara syariatnya sah, apakah itu namanya selingkuh? Berkhianat dalam pernikahan? Oh enggak, secara hukum syariat tidak. Terlepas itu cara yang salah dan seterusnya, tapi tidak bisa dikatakan dia berzina. Kalau secara hukum, kalau dia nikah, benar-benar nikah, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada akadnya, jelas. Walaupun dia tidak ngomong sama istri pertama, apakah dikatakan selingkuh? Walaupun berkembang di masyarakat begitu. Nah, ini lagi-lagi apa? Kembali kepada ketentuan hukum syariat. Bisa jadi sikap kita salah karena terbawa emosi, karena terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Benar. Subhanallah, namanya orang tidak mudah kemudian untuk menerima, tapi lagi-lagi kemudian perlu diingatkan, perlu dinasehati, perlu kemudian dibacakan hadis-hadis dan sabda-sabda Rasulullah alaihi wassalam yang menegaskan ketentuan seorang muslim bagaimana dalam kemudian hal-hal seperti ini. Kalau orang maunya dibunuh saja, orang maunya nggak bisa, ya. Tidak bisa. Lihat bagaimana kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wassalam membela seorang yang sudah dirajam. Jelas ngaku berzina, dirajam sama Nabi. Setelah selesai dirajam, sebagian kaum muslimin para sahabat membicarakannya. Nabi membelanya. Orang ini apabila taubatnya itu dibagi oleh penduduk kota Madinah, semua akan terbagi rata. Bayangkan. Artinya setelah dia menjalani proses hukuman, tidak ada lagi hak bagi kita untuk membicarakannya. Karena al-kafarat atau al-hudud atau sanksi-sanksi itu menjadi apa? Kafarah. Menjadi penebus dosanya. Oleh karenanya secara hukum fikih, hukum asal seorang yang melakukan kesalahan itu, apakah dia melaporkan dirinya, mengaku kepada orang umum layaknya, atau dia justru menutupi dirinya? Menutupi dirinya. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya anjuran bagi seorang yang sudah melakukan kesalahan itu tidak melaporkannya. Misalkan orang minum khamr, ini kaitannya nggak ada sama haknya sama orang kan, minum khamr, minum sendirian di rumah, tapi dia merasa ingin disucikan dengan cara dicambuk khamr. Dalam mazhab Syafi'i di khamr itu sanksinya 40 kali cambukan, bisa ditambah sampai 80 kali, 40-nya ta'zir namanya. Tapi utamanya apa? Dia menyembunyikan apa yang telah dilakukannya tanpa melaporkan, atau dia datang kepada hakim untuk melaporkan apa perilakunya. Kata para ulama, utamanya dia menutupi dirinya. Utamanya dia menutupi dirinya. Begitu juga kelakuan atau perilaku sebagian orang bermaksiat secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dia sudah melakukan sembunyi-sembunyi. Sebaiknya dilaporkan atau didiamkan?
Didiamkan itu bukan berarti silahkan, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi kemudian tidak menjadi buah bibir. Sana, oh saya melihat dia mencuri, saya melihat dia ngambil, saya melihat. Apa yang kita ucapkan? Kamu seorang diri yang melihat. Mana bukti? Gak bisa. Bisa kena sanksi secara hukum pengadilan. Ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Oleh karenanya hari ini, ya, subhanallah, karena dunia sudah berbolak-balik, menjauhkan banyak hukum-hukum syariat dalam kehidupan, sehingga banyak orang taunya hukum syariat itu hanya berkaitan sholat, ibadah. Di luar masjid sudah lupa bahwasanya itu ada ketentuan-ketentuan hukum syariat. Bagaimana prosesnya, bagaimana pembuktiannya, bagaimana menyelesaikannya, semua itu ada ketentuannya. Makanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita tahu dia melakukan kesalahan, tapi kita tidak punya bukti, kita nggak bisa mengatakan kepada orang lain. Kita waspada, hati-hati, nggak mau bergaul dengannya, tidak ingin berkomunikasi dengannya, itu hak. Tapi hak-hak dia salam, wajib kita menjawabnya. Dia ada, kita punya hutang sama dia, ya wajib kita mengembalikannya. Nah, itu nggak ada urusan lain. Misalkan ada seorang, misalkan Zaidun minnas, Zaid mencela Amr misalkan. Padahal Zaid ini punya hutang, boleh nggak kemudian ya sudah impas kita, kamu sudah mencela saya, hutangnya juga dihapus? Ya nggak bisa, nggak bisa. Silahkan celaan itu tuntut nanti di hari kiamat. Kalau hutangmu ya harus bayar, nggak bisa ya, nggak bisa kemudian diganti rugi dengan bayaran hutang, itu nggak bisa. Semua ada ketentuan hukum syariat. Wah, kalau seperti kata Nabi, lau yu'tan nas bida'wahum, kalau setiap manusia ini dakwaan mereka itu diterima, dikabulkan, semuanya akan mengaku-ngaku ya. Semuanya akan mengaku. Akhirnya apa? Harus sesuai dengan ketentuan syariat. Kita ketahui bagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda menegakkan hukum syariat sesuai yang dipahaminya berkaitan dengan peninggalannya Rasulullah. Kita tahu Fatimah radhiyallahu taala anha arda meminta harta warisannya Nabi. Nabi wafat, dia putri satu-satunya yang masih hidup, dia minta harta warisannya. Sedangkan Abu Bakar memegang nas dari Nabi bahwasanya apa? Para nabi itu tidak mewariskan hartanya. Apa yang ditinggalkan itu sedekah untuk kaum muslimin. Sedangkan Fatimah merasa hukum waris ini berlaku juga untuk Nabi. Abu Bakar sebagai penguasa, apakah kemudian wah saya takut nanti menzalimi putrinya Nabi, ya sudah saya serahkan? Nggak bisa, sesuai dengan keyakinan yang ada. Yaitu apa? Sesuai dengan nas yang dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau kita terbawa dengan rasa, lihat Abu Bakar telah mengambil haknya Fatimah, ya sudah, akhirnya jadi kaum Syiah itu. Begitu berkembangnya. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa mengembalikan segala hukum itu sesuai dengan hukum syariat, ini akan kerepotan kita dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Di sini pentingnya hadirnya para ulama. Sedangkan para ulama yang kemudian memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan perkara-perkara ini secara hukum syariat, ini juga terbatas hari ini. Kita sekarang mau menyelesaikan masalah sekarang nih, panitia korban. Jangan-jangan nanti secara prakteknya juga berproblem dan masalah. Karena seringkali panitia ini mau yang simpel yang mudah. Bukan masalah simpel dan mudah, sesuai dengan hukum syariat. Jangan-jangan nggak sesuai. Nah, begitu ya. Tapi maunya, oh kan kita mau kebaikan. Kam min muridin lil khairi la yusibuhu ya. Betapa banyak orang niatnya tulus, jazakallah khair atas niat yang baik ini. Tapi hukum syariat tidak bisa. Ya. Oh, saya belum paham. Tidak paham karena belum belajar. Itu kaitannya sama apa? Dosa dan tidak dosa. Tapi konsekuensi dari hukum syariat akan berlaku padanya. Akan berlaku padanya. Berlaku. Misalkan sebagai contoh, seorang supir kemudian nabrak orang, wafat. Nggak sengaja ya. Ada nggak ketentuan hukumnya syariat?
Ada ketentuan hukum syariatnya. Apa? Diat. Membayar diat. Oh, tapi kan hukum kita nggak ada diat. Itu urusan hukum kita. Tapi ketentuan hukum syariat Islam apa? Ada hukum bayar diat. Diatnya siapa yang nanggung? Keluarga besarnya. Nanti ada secara hukum detailnya. Tapi itu ada hukum ketentuan diat. Pelakunya ada ketentuan, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nasnya ada dalam Al-Quran. Jelas. Oh, tapi kan saya nggak tahu. Anda nggak tahu kemarin, dimaafkan. Sekarang tahu, harus laksanakan. Begitu ketentuannya. Tidak kemudian, oh, karena saya nggak tahu, sudah dimaafkan. Dimaafkan itu berkaitan dengan dosa, tidak dosanya. Berkaitan sanksi, tidak sanksinya. Kalau dia terkena sanksi misalkan. Ya. Oleh karena tidak disamaratakan. Kasus mencuri saja, misalkan mencuri. Secara hukum syariat yang dipotong tangannya itu tidak sembarangan orang. Artinya kalau ada kelalaian dari pemilik barang lalu diambil orang, nggak bisa orang ini yang mengambil dikenakan sanksi mencuri. Misalkan ada seorang memiliki uang 100 juta tapi ditaruhnya di depan rumah, ditaruh di meja depan rumah. Karena dia mungkin ada kebutuhan di dalam, dia masuk ke dalam, keluar lagi uangnya sudah hilang. Ditangkaplah orang itu. Benar dia mengaku kalau dia mengambil. Jelas. Sekarang dia kena dipotong tangan secara hukum Islam? Tidak. Karena mencuri itu ada ketentuannya. Salah satu ketentuannya adalah mengambil barang pada tempat penyimpanannya. Kalau dia diam-diam masuk rumah, bobol lemari, uang diambil, nah itu jelas, itu pencurian. Tapi kalau uang ini di depan rumah, siapa yang lalai? Nah, pemiliknya. Apakah yang dilakukan ini salah? Yang ambil? Ya jelas salah. Kita nggak berbicara dia bukan, oh nggak dimaafkan karena salah pemilik. Enggak. Jelas pemiliknya ada kelalaian, jelas. Tapi yang ambil ini haknya dia, juga bukan haknya dia. Tapi kita sedang berbicara secara hukum Islam, dia dipotong tangannya enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengambil dari tempat penyimpanannya. Kalau dia mengambil misalkan di dalam rumah, sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya, nah di sini baru kena sanksi. Tapi dia ngambilnya di depan rumah. Uang ratusan juta ditaruh di meja depan rumah, pinggir jalan. Yang ngambil jelas salah, harta haram. Tapi dia tidak terkena sanksi apa? Pemotongan tangan. Nanti ada sanksi yang lain, bukan berarti dia tidak terkena sanksi sama sekali. Itu nanti akan kembali kepada hakim bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karenanya, detail hukum masalah-masalah berkaitan tentang kriminal, kemudian tuduhan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Oleh karenanya, bagaimana kemudian Mu'adz bin Jabal ketika bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah orang itu akan masuk neraka karena lisan mereka?" Oh, Nabi, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yukabbun nas ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Orang dicampakkan neraka itu banyaknya dari apa? Lisannya. Andai kata dia sudah yakin dia membunuh, yakin dia mencuri karena ngelihat langsung, tapi dia seorang diri, yang bisa dilakukan hanya menyembunyikan itu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya bisa menasehati orang ini tanpa menuduhnya. Bisa nggak sih kita menasehati tanpa menuduh? Bisa nggak? Bisa. Ya fulan, ya nih, hati-hati. Kalau kita mengambil barang orang lain itu nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah besar. Kan kita, bukan dia. Hanya mengingatkan. Tapi kamu telah mengambil. Nah, ini bisa diperkarakan secara hukum syariat, tuduhan tanpa bukti. Oleh karena tidak mudah, tidak mudah. Ya. Saya memiliki pengalaman yang cukup banyak di pondok dengan berbagai macam karakter anak. Ya. Yang berkaitan tentang pencurian, yang berkaitan tentang biasanya berantem, siapa duluan yang mukul, yang ngejek duluan, yang ini melecehkan kehormatan dan seterusnya. Tidak mudah.
Kalau kita dakwah sudah kamu yang melakukan, nah, kita terjebak dalam giringan opini yang salah. Harusnya kita pendekatannya secara keluargaan, diingatkan, dinasehati. Kalau pada akhirnya dia mengelak, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Walaupun kita mau seperti apapun, kita tidak akan bisa apa-apa. Di sisi Allah nanti kita bertemu. Wa indallahi tajtami'ul khusum. Di sisi Allah kita akan berjumpa. Tapi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini. Oleh karena yang jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, hati-hati kemudian ketika ada tuduhan, ada dakwaan yang menyebar di antara kita, lebih baik kita diam. Kalaulah kemudian saya kelihatannya cenderung mengiyakan, tapi karena saya nggak tahu kasusnya, sudah diam. Hak dia seorang muslim kita tunaikan, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan ini fulan itu dia sering kali rumornya yang berkembang kurang amanah dalam urusan harta. Ya saya nggak perlu urusan sama dia. Tapi tanpa kemudian apa? Ikut menjatuhkan namanya di kalangan manusia. Orang saya nggak tahu apa kondisinya. Tapi saya pribadi, saya nggak akan nitipkan harta ke dia daripada hilang. Itu sikap pribadi. Tapi kalau kemudian menghasut, atas apa? Atas dasar apa? Pengakuan? Nah, kalau dia mengaku, ya memang saya nggak amanah. Nah, jarang orang yang akan mengaku demikian. Memang saya yang melakukan penggelapan. Nah, jarang orang melakukan demikian. Atas dasar dua saksi, nah, baru terbukti. Tapi kalau atas aqila wa qal, kata ini, kata fulan, kata fulan, kata fulan, hati-hati. Karena suatu peristiwa terjadi, kesimpulannya banyak. Versinya ini, versinya ini, versinya ini. Makanya di dalam pengadilan itu, seorang hakim, seorang qadhi itu yang fokusnya adalah pada peristiwanya. Tapi menurut saya dibuang jauh-jauh. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu saksikan? Apa yang kamu dengar? Oh, tapi dia melakukan ini, nggak bisa. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, lagi-lagi kita perlu ingatkan bahwasanya kul muslim al muslimi haram damuhu wa maluhu ird. Hati-hati ya. Lebih baik kita salah dalam memaafkan ketimbang kita salah dalam hukumi. Jelas. Lebih baik kita salah dalam memaafkan daripada kita salah dalam menghukumi. Kita memaafkan pencuri lebih baik daripada kita menuduh orang mencuri. Iya enggak? Jelas orang ini mencuri, kita maafkan. Karena subhanallah, saya cuma ngelihat dia keluar dari rumah saya dan rumah saya kuncian. Bisa jadi dia ada kebutuhan, bisa jadi dia nggak ngambil apa-apa, ada kemungkinan yang lain. Tapi jelas hilang uang saya, ya kan dia ya nih, nggak ada yang lain. Ya sudah, tapi saya maafkan saja. Lebih baik daripada kita menuduhnya. Ternyata justru dia nggak ngambil apa-apa, ada orang lain sebelumnya masuk misalkan, kan begitu, ada kemungkinan. Subhanallah. Makanya lebih baik orang itu maafkan daripada kemudian dia salah menghukumi. Subhanallah. Memaafkan pelaku salah itu jauh lebih baik daripada apa? Kemudian menghukumi orang yang tidak bersalah. Sisi Allah Jalla wa Ala nanti yang akan menjadi besar pertanggungjawabannya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Saya tidak tahu ini nanti memberatkan kalau dilanjutkan begitu. Tapi kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu lagi kembali mempelajari secara detail berkaitan tentang bab ini, bab akhir. Kalau kita sedikit banyak, kita sudah belajar sholat, zakat, puasa, haji. Kita sudah belajar fikih muamalah, transaksi, jual beli, pinjam meminjam. Alhamdulillah kajian sudah banyak. Kalau kemudian ada kajian tentang pernikahan, cerai, nafkah, alhamdulillah juga sudah banyak. Sekarang saya ingin tanyanya nih, teman-teman di sini, bapak ibu sekalian di sini, selama sudah ngaji mungkin puluhan tahun, ada nggak yang pernah bahasannya babul qada wa syahadat? Yaitu apa? Persaksian, pembuktian, dakwaan, itu gimana secara hukum syariat? Yani para santri saja untuk sampai di ujung itu dia harus melalui proses 3 bab tadi sebelumnya. Jadi lama prosesnya. Apalagi kita yang awamun nas ya. Oleh karenanya, terus bagaimana Ustaz kalau kita menyelesaikan? Gampang, solusinya bagi orang itu sangat mudah. Karena tidak segala sesuatu itu wajib kita ketahui secara hukum syariat. Apa solusinya? Tanya kepada orang berilmu, selesai.
saya punya pertikaian ini. Apakah kita itu harus belajar dari A sampai Z dalam beragama kita? Enggak harus. Yang harus itu yang berkaitan dengan kita. Kalau kemudian kita masalah, pertama kali kita konsultasikan. Jangan seperti keumuman orang ketika sudah ada problem baru cari solusi. Sebelum kita beranjak. Sebagai contoh ya, berapa waktu yang lalu ya, ditanya saya, Ustadz ini bagaimana ya berkaitan penanaman modal kepada seorang yang mengembangkannya. Di Sragen sana ketika saya ditanya sama beberapa muridnya, beberapa guru kami di Yaman, prakteknya gimana? Saya bilang, penanaman modal itu dibangun di atas kepercayaan, bukan dibangun di atas kecurigaan. Satu. Kemudian yang kedua adalah sering kali kita mendapati praktek-praktek yang salah. Misalkan saya punya uang 1 miliar, investasi apa? Investasi misalkan mobil, jual beli mobil. Tapi saya minta uang 1 miliar ini balik modal selama 10 tahun, lalu sisanya bagi hasil. Kan begitu? Yang berkembang di masyarakat begitu tidak? Saya punya uang 1 miliar. Baik. Lalu kemudian uang ini jadi modal. Selama 10 tahun fokus apa? Mengembalikan modal. Sisanya bagi hasil. Itu transaksi apa? Riba. Itu sama seperti orang minjem 1 miliar, nanti kemudian saya kasih bunganya. Jadi kalau ada orang transaksi begitu, itu namanya pinjam meminjam. Jelas. Yang itu riba. Seperti orang, saya hutangkan Anda 1 miliar tapi kembalinya 10 miliar. Apa bedanya dengan ini? Sama. Saya mau balik modalnya 10 tahun. Setelah 10 tahun tinggal sisa. Setelah itu rugi dia jual mobilnya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang terjadi di masyarakat, kalau ada pemodal lalu pekerjanya ini rugi dalam bisnisnya, siapa yang bertanggung jawab? Pekerjanya suruh membalikan modal. Mana ada ceritanya ya nih? Gak ada ceritanya begitu. Selama pekerjanya ini tidak melakukan kelalaian, maka dia tidak bertanggung jawab apapun atas modal tersebut. Dia sudah berusaha menjualkan, qadarullah. Ada mobil yang dicuri, ada mobil yang rusak, ada mobil yang dan seterusnya. Apa? Disuruh kembalikan seluruh. Itu namanya pinjam meminjam. Kalau begitu enak sekali jadi pekerja ya. Yang rugi siapa? Pemodalnya. Nah, jawabannya nggak enak jadi pekerja. Kenapa? Karena dia juga rugi. Ruginya dia apa? Dia kan nggak dapat hasil bekerja selama ini. Ya, dia nggak dapat hasil apa-apa. Dia sudah berupaya, semua modalnya dikembalikan. Misalkan seorang modal investasi 10 miliar, ternyata kembali cuma 5 miliar. Tapi pekerjanya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dia juga rugi. Rugi apa? Waktunya dalam bekerja, nggak dapat bayaran apa-apa. Berarti dia ada sisi ruginya. Tapi yang pemodal, ya rugi juga, hilang 5 miliarnya. Kalau tadi 10 miliar. Fa'ala kulli hal-hal yang detail sekali. Kita hanya takut. Kemudian kita mengambil haknya orang lain, harta, kehormatan. Apalagi kalau sudah berkaitan darah, waliyahbillah. Lebih berat lagi. Ya, waliyahbillah lebih berat lagi. Oleh karenanya jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pentingnya kemudian kita kembali kepada para ulama yang memiliki kapasitas, kemapanan, keilmuan berkaitan dengan hal-hal ini. Tidak semua ustadz, tidak semua yang berdiri di atas mimbar itu kemudian memiliki hak untuk berbicara tentang ini. Dia sudah belajar atau belum? Tahu suluk-beluknya atau belum? Buktikan secara hukum fikih. Mana bukunya? Tunjukkan argumentasinya. Tidak bisa. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas secara keilmuan karena tidak pernah berguru, hanya modal bisa bahasa Arab lalu baca terjemahan lalu menyimpulkan sendiri. Ya, sebatang kara dalam ilmu. Belajar tidak tuntas. Ini bahaya sekali. Dan itu yang terjadi hari ini. Fatwa di mana-mana sembarangan tersebar. Buktikan secara literasi hukum syariat.
Di sisi tertentu kita penting untuk menghormati guru-guru kita. Tapi kemudian di sisi lain, seluruh keilmuan yang disampaikan itu harus juga dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kembalikan kepada masdar referensi yang ada. Apakah para ulama mengatakan demikian? Tidak demikian. Sebagai penutup, beberapa hari yang lalu saya sedang mendampingi guru kami Syekhuna Syekh Sami bin Muhammad Bashkil hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau curhat sama saya, ini ada kejadian nih di kampung saya di Yaman, bukan di Indonesia ya, di Yaman. Apa? Kasus korban. Salah satu yayasan membuka urunan korban. Ya. Harga kambing misalkan 3 juta. Tapi urunannya untuk 3 orang. Silakan dibuat 3 saham. Satu sahamnya harganya 1 juta agar bisa beli kambing itu. Ini gimana hukumnya? Kadang yayasan sosial yang penting dia apa? Menyalurkan kebaikan, nggak ada khusus. Tapi itu udhiyah, bukan udhiyah namanya. Sedekah nggak masalah. Tapi udhiyah, seperti kita kalau sering kita mengalami di sekolahan urunan semua satu sekolahan beli 1 ekor sapi atas nama siapa? Seluruh murid yang ada. Itu bukan udhiyah, itu latihan berkorban. Nah gitu kan. Kalau latihan berkorban nggak masalah ya. Halal nggak dagingnya? Halal. Tapi itu berkorban? Ya bukan berkorban. Ada 500 murid semua 1 sapi. Nggak bisa ya. Itu namanya latihan berkorban. Itu terjadi ya. Ini terjadi di negeri Yaman kata beliau. Bagaimana di negeri-negeri lainnya? Tapi ternyata itu juga banyak. Karena banyak kemudian yayasan sosial itu apa? Ingin membagi daging di hari Idul Adha. Tapi flyernya, selebarannya adalah udhiyah, hewan korban. Mari salurkan korban Anda. 1 kambing harganya 3 juta. Tapi kamu membuka saham. 1 sahamnya 1 juta. Jadinya 1 kambing untuk berapa orang? Sepakat ulama bahwa itu bukan udhiyah, bukan hewan kurban. Kalau itu mau sedekah silahkan aja sedekah ya, ini nggak masalah. Tapi kalau itu dinamakan udhiyah hewan kurban bukan. Ya. Sama juga sering ini saya ditanya ya, urunan 14 orang. Tapi tidak ditentukan pemiliknya, sapi pertama siapa pemiliknya, sapi kedua siapa pemiliknya. Pokoknya ada 2 sapi, ini milik 14 orang. Ini juga masalah. Ini sering terjadi di sebagian panitia di Indonesia. Sering saya ditanya. Ada sapi 1, sapi 2. Sapi 1 dan 2 pemiliknya 14 orang. Tapi harus tentukan sapi pertama pemiliknya 7 orang itu siapa saja, sapi kedua siapa saja. Kalau 2 sapi 14 orang, berarti 1 sapinya dimiliki 14, yang lain juga dimiliki 14. Bukan kemudian enggak 7 enggak bisa, orang enggak ditentukan kok. Jadi 14 orang itu memiliki 2 sapi secara bersama. Artinya setiap 1 sapinya dimiliki 14, sapi yang lain juga 14 orang, berarti berkorban. Nggak sah korbannya. Tapi disembelih halal nggak dagingnya? Ya halal, kalau halal ya nih. Tapi dia dapat pahala korban, nggak dapat ya nih. Dapat niat baiknya, alhamdulillah niat baiknya Allah tuliskan insyaallah. Begitu ya. Fa'ala kulli hal, inilah pentingnya kemudian seorang itu belajar dan memperdalam ilmu syariat. Kalau seorang awam mudah kemudian kembali kepada para ulama yang memiliki kapasitas dalam ilmu tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tuliskan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.